Hari ini gue lagi patah hati. Gue nggak tahu lah. Gue rasanya hampa. Tapi karena show must go on, hari ini gue akan tetap ngasih tahu kalian tentang materi baru dalam aplikasi komputer. Hari ini gue akan ngomongin masalah sistem informasi development atau pengembangan sistem informasi dalam komputer tentunya. Sebenarnya apa sih itu sistem? Sistem itu sebenarnya suatu kumpulan dari komponen-komponen tertentu. Jadi kalau sistem development itu adalah kumpulan dari komponen-komponen tertentu yang isinya itu aktivitas untuk mengembangkan sesuatu. Jadi sebenarnya information system development itu adalah aktivitas atau yang isinya komponen-komponen untuk mengembangkan sistem informasi, guys. Nah, dalam sistem development ini, information system development ini, kita mengenal yang namanya cycle. Setiap kehidupan pasti ada cycle-nya, termasuk cinta. Dan sekarang gue lagi patah hati, kita lupain aja, oke? Balik lagi ke tadi, cycle dalam sistem informasi. Ya, yang pertama itu ada cycle tahap-tahapannya itu. Yang pertama ada planning. Di planning ini kita merencanakan tentang sistem-sistem apa yang akan kita kembangkan, yang tentunya akan berguna bagi kita nantinya. Lalu yang kedua ada tahap analisis. Di sini kita mempelajari bagaimana seharusnya sistem dibuat dan bagaimana suatu sistem dikembangkan. Lalu setelah analisis ada yang namanya design. Cycle design ini itu adalah tahap di mana kita menentukan atau istilahnya membuat gambaran hardware atau software yang berguna untuk pengembangan sistem tersebut atau sistem development tersebut. Setelah kita desain, ada tahap yang namanya implementasi atau implementation. Itu tahap-tahap di mana kita membuat kode-kode pemrogramannya. Dan yang terakhir, yang pasti ada tahap operasi. Operasi di sini adalah untuk kegiatan menjalankan sekaligus mengawasi sistem operasi ini. Development ya, sistem. Lalu ada 3 panduan dalam pengembangan sistem informasi. Panduan umumnya itu diantaranya yang pertama, kita harus melakukan aktivitas bersama atau group activity. Di sini tuh tujuannya dari group activity ini agar kita tahu, kita bisa saling berbagi ilmu-ilmu tentang pengembangan sistem, apa aja yang diperlukan dan bagaimana. Lalu karena yang kedua itu kita harus mengajak user atau orang-orang yang biasa menggunakan sistem ini untuk ikut bersosialisasi. Jadi kita tanya langsung nih ke orang-orang, sebenarnya sistem yang bagus itu, pengembangan sistem yang bagus itu seperti apa sih, ya kan? Apa sih yang dibutuhkan, apa kelemahannya, apa kelebihannya, dan bagaimana bisa memuaskan user itu sendiri. Namanya menentukan standarnya. Setelah kita ajak user berinteraksi, kita juga melakukan aktivitas berkelompok untuk mengetahui pengembangan sistem yang baik itu gimana, kita menentukan standarnya. Jadi standar itu ditentukan dari hasil riset atau istilahnya survei yang kita dapatkan dari user-user tersebut. Lapangannya lagi gak bisa dipakai, guys. Sama kayak hati gue yang saat ini gak bisa dipakai untuk lain atau lupakan. Anyway, kita balik lagi ke sistem development. Dalam sistem development ada juga yang namanya project management. Kan tentu dalam mengembangkan suatu sistem informasi kita harus kita harus melakukan suatu proyek. Nah, proyek ini dapat
oleh proyek manajemen. Jadi fungsi proyek manajemen ini untuk mengontrol pelaksanaan dan penjadwalan segala aktivitas. Nah, dalam proyek manajemen ini ada seorang leader atau pemimpin dari proyek tersebut. Tugas dari leader ini adalah untuk mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang pertama ada ruang lingkup dari proyek tersebut. Misalnya kita ingin mengembangkan suatu sistem, misalnya sistem ini ruang lingkupnya untuk apa? Pendidikan, kesehatan atau apa? Itu dia ruang mengidentifikasi ruang lingkup. Yang kedua ada juga mengidentifikasi aktivitasnya. Setelah kita tahu ruang lingkupnya apa, kita bisa cari tahu, identifikasi aktivitas apa aja yang harus dilakukan. Nah tentunya yang ketiga, setelah kita tahu aktivitas apa aja yang perlu dilakukan, kita tentukan batas waktunya. Karena kita gak mungkin dong mau pekerjaan kita berlama-lama selesainya. Kita mau semua selesai tepat waktu, kalau bisa cepat gitu ya. Lalu setelah kita tentukan waktunya, yang keempat itu ada penentuan estimasi biayanya. Kenapa hal ini perlu? Karena kita harus menentukan berapa besarnya modal atau uang yang perlu kita keluarkan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dan yang terakhir tentu ada yang namanya pengurutan daripada kegiatan-kegiatan tersebut, aktivitas tadi nih yang urutannya apa aja. Misalnya pertama harus ngapain, kedua ngapain, itu dia. Nah proyek manajemen ini dapat difasilitasi atau dibantu oleh chart atau grafik-grafik. Nah dalam project management ini ada dua jenis chart. Yang pertama Gantt chart dan PERT chart. Project management untuk mengembangkan suatu sistem informasi ada yang namanya feasibility atau biasanya kita sebut cocok tidaknya dengan suatu organisasi. Nah, feasibility ini ada 4 macam. Pertama, operational feasibility. Maksudnya di sini adalah apakah proyek yang kita jalankan untuk mengembangkan suatu sistem itu cocok dengan organisasi. Yang kedua, ada schedule feasibility. Maksudnya schedule feasibility adalah apakah waktunya cukup atau tidak untuk mengembangkan suatu proyek ini. Yang ketiga ada technical feasibility. Maksudnya technical adalah apakah yang nantinya proyek yang kita buat ini dapat dijalankan dengan baik atau ada atau tidaknya yang bisa menggunakan. Dan yang terakhir yang keempat ada economic feasibility. Biasanya di sini itu menyangkut biaya. Apakah biaya yang diperlukan itu sesuai atau tidak. Nah guys, lalu dalam project management ada yang namanya dokumentasi. Dokumentasi ini isinya rangkuman istilahnya ya, rangkuman dari proyek kita gitu. Jadi setelah kita membuat suatu proyek, kita kasih rangkumannya atau dokumentasinya, cara untuk menggunakannya. Biasanya dokumentasi ini disebut dengan manual atau buku panduan. Yang terakhir guys, dalam suatu project management ada beberapa cara dalam pengumpulan datanya. Misalnya ada interview, ada penelitian, lalu ada juga survei, lalu ada juga seperti tadi melibatkan user. Nah itu menerima pendapat dari pengguna nantinya. Lalu itulah cara-cara pengumpulan datanya. Nah kira-kira itulah garis besar dari sistem informasi development atau pengembangan sistem informasi. Saya Owen dari mahasiswa Trisakti 2015 angkatan baru, jadi masih fresh. Sekian yang saya sampaikan, semoga berguna untuk kita semua. See you.